kembali lagi dengan saya Insan Praditya Nugra, peneliti politik CIC Official. Video ini dibuat untuk memperingati International Women's Day yang peringatannya jatuh pada tanggal 8 Maret setiap tahunnya. Tahun ini agak spesial apalagi buat Indonesia karena beberapa hari yang lalu kita tanpa sadar melihat sebuah fenomena misoginisme negara. Mungkin kalau bisa kita lihat objektifikasi tubuh perempuan masih terjadi di tahun 2020 ini, bahkan oleh negara gitu ya. Mungkin kalau tidak institusi tetapi lebih kepada oknum ya. Apa sih kenapa harus disebut objektifikasi gitu? Karena kalau kita lihat beberapa hari yang lalu itu ada kasus Tara Basro mengunggah gambar mengenai body positivity gitu. Di body positivity ini udah banyak beredar ya di kalangan masyarakat dengan literasi yang baik gitu ya, bahwa orang-orang sudah mulai kritis terhadap catcalling, objektifikasi perempuan oleh sekerumunan laki-laki misalnya, dan itu yang juga akan diatur di dalam RUU PKS yang kemudian bagi sebagian kalangan disebut problematis gitu, padahal ini mengatur mengenai objektifikasi perempuan gitu. Nah, salah satunya kenapa sih RUU ini masih problematis bahkan oleh aparat-aparat negara sekalipun ya. Nggak heran kenapa masih problematis, karena ternyata masih banyak pejabat-pejabat negara yang kurang literasi terhadap apa itu, boro-boro nggak usah ngomongin feminisme ya, soal body positivity, soal catcalling, soal kampanye kebebasan tubuh gitu. Boro-boro kita mau membicarakan soal gerakan topless yang idenya mungkin kalau kita lihat sebagai misalnya orang yang ngeres gitu ya, oh ini nudisme, perempuan telanjang dada memperlihatkan payudara segala macam gitu. Tapi kan yang kita lihat adalah konteks dari kenapa dia melakukan itu, aktivis-aktivis itu, karena ada ide bahwa laki-laki dan perempuan itu sama, maka restriksi atas tubuh perempuan yang berlebihan itu tidak dapat ditolerir bagi sebagian feminis juga. Nah, tapi kalau saya lihat Indonesia dengan konteks yang seperti ini masih jauh lah kalau mau membicarakan soal femin gitu ya, soal gerakan topless, no bra day gitu ya. Karena kalau saya lihat konservatifisme di Indonesia masih sangat banyak gitu ya, yang dikonstruksi dari macam-macam hal, baik dari fundamentalisme, baik itu dari nilai-nilai patriarki yang dikonstruksi dari banyak banget hal. Nah, yang mau saya terangkan di sini mungkin bagi yang belum tahu ya. Jadi body positivity itu apa sih? Kenapa Tara Basro mengunggah foto yang kemudian memperlihatkan lekukan payudara dan segala macam itu? Jadi begini, itu adalah perlawanan terhadap kapitalisme dan juga budaya patriarki itu sendiri. Kapitalismenya di mana? Karena di konstruksi sosial ada standard of beauty yang dibuat berdasarkan perspektif tertentu, standarnya laki-laki gitu. Dan industri kemudian melanggengkan standar itu, bahwa misalnya perempuan yang cantik itu yang tubuhnya seperti model-model Victoria's Secret gitu. Bahwa perempuan-perempuan yang berlemak itu tidak cantik dan tidak untuk dicintai, bahkan begitu. Memang tidak sejauh itu, tapi itu ada di realitas masyarakat dan itu dikonstruksi oleh industri kapitalisme dan juga perusahaan-perusahaan advertising gitu. Bagaimana persepsi atas tubuh itu dibentuk gitu. Jadi ini sebenarnya bukan hanya perempuan tetapi juga berlaku bagi laki-laki ya. Beberapa laki-laki dengan bentuk tubuh tertentu dianggap sebagai ini misalnya tubuhnya tidak ideal, dia jadi
jokes saja gitu di film ataupun di acara tertentu, dia tidak akan menjadi protagonis gitu. Jadi protagonisme itu sendiri tetap dipegang oleh mereka yang memenuhi beauty standard itu sendiri. Nah, ini yang mau dilawan oleh Tara Basro. Tara Basro selama ini dikenal sebagai aktris perempuan dengan peran protagonis, dan dia selalu menunjukkan packaging yang baik gitu. Tapi di sini dia memberanikan diri untuk kemudian menampakkan sisi-sisi yang dia punya dan tidak sesuai dengan beauty standard, but she's still worthy of love gitu. Jadi dia tetap pantas untuk dicintai gitu. Dia adalah makhluk hidup. Dia tidak perlu untuk berjuang keras untuk memenuhi standar-standar yang dibuat oleh kapitalisme begitu. Jadi itu sebenarnya yang ingin diperjuangkan oleh Tara Basro. Tapi sayangnya salah satu pejabat Menkominfo itu ya kemudian langsung bereaksi tanpa pikir panjang dulu. Dia bilang itu melanggar undang-undang ITE, kesusilaan segala macam gitu. Padahal kalau dari aktivis perempuan Tunggul Prawesti, sorry kalau saya salah, dia bilang bahwa tidak ada unsur sensualitas di situ. Di situ bukan untuk memuaskan libido laki-laki maupun menghibur orang-orang atau laki-laki tertentu yang ada unsur pornografi gitu. Di situ pure ada konteksnya, yakni adalah body positivity gitu. Jadi kita tetap pede walaupun apapun bentuk tubuh kita gitu. Belajar mencintai diri sendiri kan itu. Jadi kalau kata Damar Juniarto itu Tara Basro tidak bisa dilihat sebagai teks yang kosong, teks bahwa dia telanjang, tapi ada konteksnya di situ kenapa dia telanjang, dan telanjangnya juga bukan untuk memperlihatkan unsur sensualitas gitu. Dia harus dibaca sebagai konteks perlawanan, sebagai konteks pembebasan tubuh perempuan atas konstruksi-konstruksi patriarki dan yang berkelindan dengan kapitalisme gitu loh. Jadi ini agak sulit ya karena masyarakat kita sangat kompleks gitu, yang mengetahui literasi apa sih itu feminisme, apa sih itu, kenapa sih ada hari perempuan sedunia, apa bedanya sama hari ibu gitu, kenapa negara lebih suka hari ibu atau ibuisme gitu ya, pandangan yang memperuntukkan peran perempuan di ranah domestik sebagai pendamping laki-laki gitu kan. Itu semua ada sejarahnya yang kita bisa bahas 1 semester 2 semester kalau kita mau bahas panjang gitu ya. Tapi iya, permasalahan di kita adalah tidak semua orang mengikuti isu ini. Masih banyak orang yang menganggap kalau ada perempuan telanjang gitu ya, dia bawa poster, mungkin dia lihat video di Ukraina gitu, gerakan femen, ini pornografi atau eksibisionis gitu kan. Jadi ada intersubjective reality yang nggak sinkron di sini antara, ya kalau kita lihat Pak Menkominfo yang langsung mengatakan itu bukan pornografi, yaitu karena Pak Menkominfo lebih cerdas daripada anak buahnya gitu yang mungkin kurang informasi soal literasi feminisme, soal literasi pergerakan perempuan, soal narasi-narasi soal pembebasan tubuh itu sendiri begitu ya. Jadi ya gampangnya untuk pengantar mungkin kalau mau tahu kenapa perempuan berbuat seperti itu, tonton videonya band Tika and the Dissident deh ya. Di situ ada lagu namanya Tubuhku Otoritasku. Nah, di situ coba lihat video klipnya kayak apa, mungkin kalian bisa nangkep gitu ya kenapa orang-orang itu berlaku seperti itu, apa yang sebenarnya mereka lawan gitu ya. Jangan sedikit-sedikit ada perempuan menunjukkan bagian tubuhnya dianggap aneh, kemudian dianggap ini pornografi gitu. Ini juga kemudian yang menjadi problematika sendiri bagi undang-undang ITE kemudian kan.
Nah, kita tidak akan membahas lebih jauh mengenai undang-undang ITE itu sendiri, tapi kemudian yang terpenting di masyarakat kita adalah perbanyaklah membaca literasi, feminisme, perjalanan hak asasi manusia, liberalisme gitu ya. Jadi komunisme, sosialisme, semuanya pemikiran-pemikiran itu yang harus ada pengantar yang baik gitu dari zaman sekolah, supaya nggak terjun ke masyarakat tapi gagap akan pergerakan dunia itu sendiri gitu. Jadi kan malu-maluin ya, misalnya udah jadi pejabat publik gitu tapi kemudian dia gagap atas pemikiran-pemikiran dunia gitu. Jangan terlalu nggak up to date lah ya. Jadi karena kita juga ada di era globalisasi, dan orang yang harusnya ada di Kementerian Komunikasi dan Informasi harusnya literat banget dong. Nggak mungkin dan nggak seharusnya kita masih memiliki orang-orang yang kurang literasi di lembaga seperti itu. Nah, sekian dulu dari saya gitu ya. Jadi Indonesia masih jauh lah dari mau ngebahas femen, mau ngebahas apa itu, banyak lagi gerakan-gerakan perempuan. Nggak usah sampai ke sana. Perspektif misoginis aja masih ada. Nggak usah ke perspektif misoginis. Yang paling standar, kuota 30% perempuan di parlemen belum pernah tercapai kan? Nah, sekian dari saya. Salam CIC.